Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang kerajaan Allah, ketika menghadirkan kerajaan Allah dalam pengajarannya, itu TOPBGT. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Apakah Anda sudah siap dengan kitab suci, Alkitab di tangan Anda? Apa sebabnya? Karena dalam video kali ini saya akan membahas secara detail salah satu teks kitab suci, khususnya perumpamaan Yesus yang berbicara tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Karena ini cukup panjang, Anda bisa mengikuti dengan kitab suci yang ada di tangan Anda. Jadi bisa ngerti arahnya kemana, penjelasannya bagaimana. Nah, kebetulan teks ini besok tanggal 10 Juli 2022 akan menjadi bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi. Silakan biasakan diri Anda membaca bacaan Injilnya minimal 1 hari sebelum Anda mengikuti perayaan Ekaristi. Siapa yang punya kebiasaan seperti itu, silakan catat di kolom komen ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa kok Romo Yosef tiba-tiba mau berbicara soal perumpamaan? Karena kemarin ketika saya bongkar-bongkar gudang saya nemu skripsi saya yang saya tulis tahun 96. Bayangin udah berapa tahun yang lalu, di skripsi saya berbicara soal perumpamaan Yesus. Ini luar biasa. Ini salah satu langkah dalam kehidupan saya kenapa saya jadi suka kitab suci. Karena saya lihat ternyata Tuhan Yesus ketika berbicara, ketika mengajarkan tentang kerajaan Allah, ketika menghadirkan kerajaan Allah dalam pengajarannya, itu TOPBGT. Luar biasa. Maka penting bagi kita untuk mengenal nih, bagaimana sih Romo cara Tuhan Yesus ketika mengajar, khususnya ketika mengajar perumpamaan. Saya bisa menyebut beberapa ciri dari perumpamaan Yesus. Yang pertama, perumpamaan Yesus, Anda bisa menyebut di kolom komen, misalnya apa? Perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang benih yang ditabur, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang lalang dan gandum, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, silakan Anda tulis juga di kolom komen. Perumpamaan-perumpamaan itu adalah kisah-kisah cerita yang diangkat oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, ketika Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang konsepnya mungkin abstrak, jauh, tidak bisa dibayangkan, Tuhan Yesus mengambil kisah-kisah dari kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita perumpamaan yang diangkat oleh Yesus sangat dekat dengan kehidupan harian para pendengarnya. Jadi para pendengarnya itu nggak merasa asing, tapi merasa terjemput. Kerajaan Allah itu sungguh sudah dekat dan sudah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi ini trik buat para pewarta kitab suci, para pengkhotbah. Kalau kita berkhotbah menjelaskan tentang firman Tuhan, pakailah contoh-contoh, bukan contoh-contoh yang jauh, yang asing dari para pendengar kita, dari umat kita, tetapi dari kehidupan harian mereka. Itu yang pertama. Kenapa? Pengajaran Yesus selalu luar biasa. Lalu yang kedua, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan, seringkali muncul keterkejutan-keterkejutan. Nah, ini menarik nih. Sebab apa? Kalau pengajaran kita, khotbah kita, omongan kita itu lempeng, datar aja. Inilah yang membuat jemaat atau umat atau para pendengar kita ngantuk. Ya enggak? Karena apa? Ya gitu-gitu aja. Ya udah bisa ketebak. Nah, Tuhan Yesus sadar betul akan hal itu. Maka dalam kisah-kisah perumpamaannya tentang kerajaan Allah selalu muncul keterkejutan demi keterkejutan. Inilah yang membuat para pendengarnya terbengong-bengong, terbelalak, yang ngantuk-ngantuk bangkit lagi. Akhirnya mau ngikutin lagi, mau menyimak lagi. Jadi ini penting, keterkejutan. Nah, salah satu keterkejutan yang seringkali dibuat oleh Yesus adalah gaya bahasa paradoks. Arti dari paradoks adalah dua hal yang sangat berbeda ditabrakkan begitu saja sampai muncul sebuah kebenaran yang baru. Sementara yang ketiga adalah kita bisa cermati setiap Yesus berbicara soal perumpamaan, Yesus tidak pernah memaksa para pendengarnya.
Tuhan Yesus dalam mengakhiri perumpamaan-perumpamaannya selalu memberikan kepada kita tawaran-tawaran. Itulah realita kehidupan kita. Ada begitu banyak tawaran-tawaran setiap hari di mana kita harus mengambil keputusan. Itu bisa kita lihat dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus. Mau jadi anak bungsu atau anak sulung, silakan pilih. Mau jadi tanah yang baik, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, tanah yang tipis, silakan pilih. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk bisa memilih konsekuensi dari setiap pilihan kita. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, mencintai Yesus, mau total hidup dalam Tuhan, itu adalah sebuah keputusan bebas kita. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, saudara-saudaraku, dari 3 ciri itu, mari kita lihat perumpamaan yang sudah sangat terkenal, The Good Samaritan, di Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Ini salah satu teks kitab suci yang paling favorit dalam pengajaran-pengajaran saya. Mari kita lihat apakah Anda sudah siap dengan ayat 25. Karena gini, tidak ada satupun kata dalam kitab suci itu yang nggak punya makna. Selalu punya arti, selalu punya maksud. Dikatakan begini, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ada 2 kata yang langsung menarik perhatian kita adalah kata berdiri. Kata berdiri adalah ungkapan dari kesiapan seseorang. Jadi si ahli Taurat ini ketika mau mencoba Yesus, dia sedang tidak coba-coba, tidak sedang main-main. Dia sudah sangat serius, siap dengan semua pertanyaan, dengan jawaban, dengan segala argumen yang ada di kepalanya dia. Nah, dikatakan ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Dalam beberapa teks kitab suci saudaraku, kata mencobai itu mempunyai konotasi yang negatif. Misalnya untuk menguji, atau untuk menjatuhkan, atau untuk membuat malu. Artinya, ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan motivasi yang negatif atau tidak baik. Dia berkata, "Guru." Wow, ahli Taurat ini menyapa Yesus sebagai guru. Karena memang betul, Yesus adalah seorang guru, karena dia mengajar, karena dia juga punya murid-murid. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan si ahli Taurat ini, kita bisa melihat dia sudah sangat serius. Dia mengangkat sebuah tema yang tidak biasa. Dia mengangkat sebuah tema yang menjadi intisari dari kehidupan orang beriman. Nanti bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana kita mempersiapkannya? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus pasti tahu orang ini datang dengan motif yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus tidak sekalipun mencoba untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus tidak mencoba mempermalukan balik ahli Taurat ini. Karena dia ahli Taurat, maka Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu baca dalam kitab Taurat?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apakah Anda kaget dengan jawaban yang luar biasa dari si ahli Taurat ini? Saya sih tidak. Karena apa? Karena dia ahli Taurat. Dia sangat hafal dengan itu semua. Dia mengutip betul-betul dari kitab Imamat bab 19 ayat 18 dan juga dari Ulangan bab 6 ayat 5. Sangat luar biasa, sangat brilian. Maka Yesus pun berkata, "Jawabmu itu benar, dia dapat 100. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi saudara-saudara, pertanyaan si ahli Taurat tadi tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, dia sudah tahu jawabannya. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, hal buruk dengan hal yang buruk lagi. Dikatakan di ayat 29, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus." Tuhan Yesus kan tadi dikatakan dia tidak mempersalahkan ahli Taurat ini, tetapi dia merasa bersalah, maka dia mencoba untuk membenarkan dirinya. Dia bertanya lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Saudara-saudara, sebetulnya Tuhan Yesus bisa bertanya balik kepada ahli Taurat. Dan ahli Taurat itu pasti sudah bisa menjawab, sudah tahu argumen-argumennya. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengerti, bisa menyelami pikiran orang ini. Sebetulnya orang ini orang baik. Orang ini nih orang yang cinta sama firman Tuhan, tapi masih ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Maka Tuhan Yesus tidak langsung bertanya kepada dia. Tuhan Yesus langsung memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, dari perumpamaan ini kita lihat saudara-saudaraku 3 ciri perumpamaan Yesus yang tadi. Orang-orang Israel dari Galilea ke Yerusalem ataupun dari Yerusalem ke Galilea itu sebetulnya harus melewati daerah orang Samaria. Tetapi daerah itu sudah dianggap najis oleh orang-orang Israel sendiri sejak tahun 721 sebelum Yesus lahir. Mereka lebih suka menyeberang sungai Yordan lewat sisi timur lalu nanti nyebrang lagi. Karena mereka menghindari daerah orang Samaria. Nah, karena jarang dilalui maka menjadi rawan perampok. Nah, dari sini cerita ini baru kita paham. Oh, ternyata Tuhan Yesus mengangkat sesuatu yang sudah dipahami oleh para pendengarnya. Tidak heran pada akhirnya orang yang diceritakan dalam perumpamaan ini pada akhirnya dirampok dengan luar biasa habis-habisan. Nah, kemudian juga saudaraku, keterkejutan demi keterkejutan yang dibuat oleh Yesus. Diceritakan ada seorang imam, ada orang Lewi, mereka yang biasanya sudah akrab dengan firman Tuhan, akrab dengan korban persembahan, akrab dengan hal-hal yang rohani, pasti tahu apa yang baik, pasti tahu bagaimana cara menolong orang, bagaimana bisa memperoleh hidup kekal. Tetapi 2 orang ini malah melewatinya dari seberang jalan. Para pendengar Yesus termasuk kita pasti terkejut. Nah lu, orang yang dikenal baik kok malah tidak berbuat baik pada waktu itu. Nah, keterkejutan berikut dihadirkan oleh Yesus dengan memunculkan tokoh orang Samaria. Orang yang tinggal di daerah itu, orang yang dianggap najis, dianggap kotor, dianggap jahat, tidak mengenal Tuhan. Justru orang inilah yang membantu orang yang dirampok habis-habisan tadi. Itu keterkejutannya. Tapi Tuhan Yesus ketika membuat keterkejutan itu tuh luar biasa. Kayak orang ngerebus air pelan-pelan, gelubuk sampai nanti mendidih. Misalnya bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap orang yang dirampok tadi. Diangkat ke keledai tunggangannya sendiri. Artinya si orang Samaria itu jalan kaki. Membasuh luka-luka orang yang dirampok tadi dengan minyak dan anggur. Itu sebuah tindakan yang luar biasa. Keterkejutan dilanjutkan lagi oleh Yesus ketika orang Samaria ini membawa orang yang dirampok tadi ke rumah penginapan. Tidak selesai sampai di situ. Keesokan harinya, si orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang sakit ini. Tapi tidak selesai juga sampai di situ. Bahkan si orang Samaria ini berjanji besok akan balik lagi. Kalau uangnya kurang, dia akan membayarnya kembali. Saudara-saudara, itulah cara Yesus menghadirkan kualitas kerajaan Allah. Hubungan antar manusia, hubungan antar sesama manusia dalam kerajaan Allah tidak dikotak-kotakan oleh suku, bahasa, bangsa, ataupun derajat orang. Demikian juga relasi dalam kerajaan surga tidak ditentukan dengan status-status yang biasanya diagung-agungkan oleh manusia di muka bumi ini. Relasi sesama manusia itu jauh lebih dalam lagi. Nah, ketika Yesus selesai menceritakan perumpamaan ini, kita bisa lihat ciri yang ketiga, open ending. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, bukan pendapat orang lain, bukan pendapat tetanggamu, tetapi menurut pendapatmu sendiri, penilaianmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ahli Taurat itu tidak merasa dipermalukan oleh Yesus, disudutkan oleh Yesus, tetapi dia melihat kebenaran dalam kerajaan surga, yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Disitulah dia melihat kebenaran, dia mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Yesus berkata,
pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudaraku, indah bukan tentang firman Tuhan kali ini? Semoga firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus betul-betul menyerap dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berjuang menjadi orang-orang Samaria yang punya kualitas kebaikan yang sungguh luar biasa. Dunia saat ini sedang membutuhkan orang-orang baik, karena orang-orang baik saat ini sedang dalam pergumulan. Maka bagi kita, berjuanglah terus menjadi orang baik, berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada sesama kita. Salam.